Sekarang kita akan membahas tentang nilai mutlak. Apa itu nilai mutlak? Tapi sebelum kita belajar tentang nilai mutlak, kalian harus bisa menguasai yang pertama, persamaan linier satu variabel. Ini materi SMP ya. Yang seperti apa persamaan linier satu variabel? Ini dia contohnya. Kenapa disebut persamaan linier satu variabel? Ya, karena yang pertama disebut persamaan karena ada tanda sama dengan. Sedangkan disebut linier, ini karena variabelnya itu berpangkat 1. Atau bisa dikatakan tidak mempunyai pangkat. Karena kan kalau pangkat 1 itu biasanya tidak usah ditulis. Dan di dalam persamaan ini hanya terdapat satu buah variabel. Biasanya variabel yang digunakan itu adalah variabel X. Nah, dalam persamaan ini terdapat dua buah ruas. Patokannya itu adalah tanda sama dengan ini. Jadi ruas yang berada di bagian kiri tanda sama dengan, ini disebut ruas kiri. Kalau ruas yang berada di sebelah kanan tanda sama dengan, ini disebut ruas kanan. Kalau kalian disuruh untuk menyelesaikan persamaan linier satu variabel, itu sama saja kalian disuruh untuk mencari nilai variabelnya. Kalau di sini variabelnya X, berarti kalian disuruh untuk mencari X. Caranya bagaimana? Ini dia langkah-langkahnya. Yang pertama, yang harus kalian lakukan adalah pengelompokan. Maksudnya gimana? Nanti, kalian harus mengelompokkan seperti ini. Misalkan tanda sama dengannya di sebelah sini. Kalau di dalam persamaan linier satu variabel itu kan ada yang punya variabel dan ada yang tidak punya variabel. Yang bervariabel itu kalian kelompokkan di ruas kiri, sedangkan yang tidak bervariabel kalian kelompokkan di sebelah kanan. Jadi kalau ada yang belum pada tempatnya, itu kalian harus pindah ruaskan. Bilangan yang pindah ruas, itu tandanya harus kalian lawankan. Artinya apa? Kalau misalkan bilangan yang kalian pindah ruaskan itu bilangan positif, berarti ketika pindah ruas, kalian jadikan bilangan negatif. Begitu juga sebaliknya. Kalau bilangan yang kalian pindah ruaskan itu negatif, maka jadikan positif. Contohnya seperti ini. Ini adalah persamaan linier satu variabel. Ingat ya, yang ruas kiri itu harus yang bervariabel. Yang ruas kanan yang tidak bervariabel. Di sini kita lihat, ini kan bervariabel. Berarti benar ya, ini sudah di ruas kiri. Min 3 ini bervariabel atau tidak? Tidak ya. Ini kan di ruas kiri. Harusnya di ruas mana? Ruas kanan. Makanya min 3-nya ini harus pindah ruas. Yuk kita pindah ruaskan. Jadinya seperti ini ya. Min 3 ketika pindah ruas jadinya plus 3. Kalau yang satu ini kan tidak bervariabel dan sudah berada di ruas kanan. Jadi kita tidak usah memindah ruaskan. Kalau seperti ini kan yang sama-sama tidak punya variabel akan berkumpul di ruas kanan. Langkah selanjutnya adalah penyederhanaan ruas kiri dan ruas kanan. Maksudnya gimana? Ya kalian hitung saja. Yang ruas kiri kalian hitung, yang ruas kanan kalian hitung. Contohnya ini. Ini ruas kirinya sudah tidak bisa dihitung ya. Yang ruas kanannya masih bisa dihitung. 1 plus 3 hasilnya berapa? 4 ya. Nah, gitu maksudnya. Langkah ketiganya adalah pemindahan koefisien. Kalau yang tidak tahu koefisien itu apa? Koefisien itu adalah angka yang di depan variabel. Karena di sini variabelnya X, berarti yang di depan variabel X. Kalau misalkan dari 2X ini, berarti koefisiennya adalah 2. Jadi, kalau kalian sudah melakukan langkah pertama dan langkah kedua, kok ternyata variabelnya masih punya koefisien, contohnya seperti ini kan variabelnya masih punya koefisien yaitu min 2. Kalau masih punya koefisien seperti ini, maka koefisiennya harus kita pindah ruaskan. Caranya gimana? Kalau hanya koefisiennya saja yang pindah ruas, maka pindahnya itu harus ke bawah. Tandanya tetap ya. Ini min, berarti di sini tetap min. Karena ini yang pindah adalah koefisien. Beda dengan yang tadi. Ini kan yang min 3 bukan koefisien. Alasan lain kenapa ini pindah ke bawah. Ini min 2x itu aslinya adalah min 2 kali x.
Berarti kan min 2 ini sebagai pengali. Kalau pengali ini yang pindah ruas, maka akan menjadi pembagi. Yuk, langsung saja ke contoh soal. Selesaikan persamaan linier berikut ini. Ini kan persamaan linier satu variabel. Kalau disuruh untuk menyelesaikan persamaan ini, berarti kalian disuruh mencari X-nya. X-nya itu harus berapa, supaya nanti hasil yang ruas kiri itu akan sama dengan hasil yang ruas kanan. Cara mencarinya bagaimana? Ya, seperti tadi. Kita tulis dulu ya persamaannya. Ya. Yang pertama, pengelompokan. Ini kan ada yang bervariabel, ada yang tidak bervariabel. Kita kelompokkan, yang bervariabel itu yang di ruas kiri, yang tidak bervariabel itu di ruas kanan. Berarti yang pindah yang mana? Ya, min 9 sama 3X. Karena min 9-nya itu harusnya di ruas kanan, 3X-nya harusnya di ruas kiri. Kita pindah saja. 3X pindah ke sini jadinya min 3X. Min 9 pindah ruas ke sini jadinya plus 9. Kemudian langkah selanjutnya apa? Ya, penyederhanaan ruas kiri dan ruas kanan. Artinya kita hitung yang ruas kiri, kemudian kita hitung yang ruas kanan. Yang ruas kiri ini hasilnya berapa? 2X min 3X. Berarti cukup menghitungnya 2 min 3. Berapa? Jadi gini, kalau operasi penjumlahan atau pengurangan, itu caranya seperti ini. Angka positif itu ibaratnya uang yang kalian miliki. Sedangkan angka yang negatif, ini kalian ibaratkan utang yang kalian miliki. Berarti ini kan uang kalian 2, utang kalian kan 3. Kalau uang kalian yang 2 ini kalian gunakan untuk membayar utang yang 3 ini, kira-kira yang sisa uang kalian atau utang kalian? Ya, betul ya. Utang kalian. Kalian masih punya utang berapa? Ya, masih punya utang 1. Makanya di sini negatif. Kalau yang sebelah sini, kalian punya utang 4, tapi kalian punya uang 9. Nah, kira-kira kalau uang kalian yang 9 ini untuk bayar utang, yang akan sisa itu utang atau uang kalian? Berarti uang kalian kan? Uang kalian akan sisa 5. Makanya di sini positif. Langkah selanjutnya apa? Pemindahan koefisien. Di sini kan variabelnya masih punya koefisien. Maka koefisiennya ini harus kita pindah ruaskan. Kalau yang pindah ruas itu adalah koefisien, maka pindahnya itu harus ke bawah. Kenapa? Ini kan min 1X itu aslinya adalah min 1 kali X. Berarti min 1-nya ini adalah sebagai pengali dari X. Nah, kalau yang pindah ruas itu adalah pengali, maka ketika pindah ruas akan menjadi pembagi. Nah, kalau sudah kita hitung saja. Ini positif dibagi negatif hasilnya. Negatif ya. 5 bagi 1 hasilnya 5. Oh, berarti nanti hasilnya adalah negatif 5. Jadi sudah ketemu X-nya itu adalah min 5. Supaya 2X min 9 itu hasilnya sama dengan 3X min 4. Atau supaya hasil yang ruas kiri sama dengan hasil yang ruas kanan. Kalau tidak percaya, kita buktikan. Kalau X-nya itu min 5, akan kita bandingkan antara hasil yang ruas kiri dengan yang ruas kanan. 2 dikali min 5, hasilnya berapa? Min 10. Min 10 dikurangi 9 berapa? Kita tulis saja biar jelas. Min 10 dikurangi 9. Ini utang kalian 10, utang lagi 9. Oh, berarti total utang kalian adalah 19. Ini yang ruas kiri ya. Coba kita masukkan ke ruas kanan. Harusnya hasilnya ini sama dengan ini ya. 3 kali min 5, berarti min 15. Min 15 dikurangi 4. Kita tulis saja. Min 15 dikurangi 4. Kalian punya utang 15, utang lagi 4. Berarti total utangnya berapa? 19. Oh, ternyata kalau X-nya itu min 5, maka hasil yang ini akan sama dengan hasil yang ruas kanan. Jadi X-nya itu min 5. Yuk, contoh yang selanjutnya. Contoh yang kedua. Selesaikan persamaan linier berikut ini.
Ingat, kalau disuruh menyelesaikan persamaan, itu artinya ya kalian disuruh mencari variabelnya. Karena ini X berarti kalian disuruh mencari X-nya. Jadi X-nya ini harus berapa supaya nanti ketika ditambahkan dengan 7 itu hasilnya adalah 0. Kita kerjakan seperti yang tadi. Kita tulis saja dulu. Yang pertama, pengelompokan. Jadi yang bervariabel itu harusnya di ruas kiri, yang tidak bervariabel itu di ruas kanan. Apakah ada yang harus pindah ruas? Ada ya, plus 7 ini. Plus 7 ini kan harusnya di ruas kanan. Iya enggak? Berarti kita pindah ruas kanan jadinya min 7. Kemudian langkah yang kedua apa? Penyederhanaan ruas kiri dan ruas kanan. Ya kita tinggal hitung. Ini yang ruas kiri sudah tidak bisa kita hitung. Yang ruas kanan masih bisa ya. 0 min 7. Cara menghitungnya gimana? Ini kan berarti kalian tidak punya uang sama sekali, tapi punya utang sebanyak 7. Nah, kalau seperti ini, kalian akan tetap punya utang 7. Kenapa? Karena kalian kan tidak punya uang sama sekali untuk membayar hutangnya. Kemudian yang selanjutnya apa? Pemindahan koefisien. Berhubung yang sini X-nya itu sudah tidak punya koefisien atau angka di depan variabel, berarti kita sudah tidak perlu langkah yang ketiga. Karena X-nya kan sudah ketemu. X-nya itu min 7. Yuk kita coba kalau X-nya itu min 7. Apakah nanti hasilnya 0? Berarti ini kan min 7 ditambah 7. Kita tulis di sini ya. Min 7 ditambah 7. Berarti ini ibaratnya utang, sedangkan ini adalah uang kalian. Kalau uang kalian yang 7 ini kalian gunakan untuk membayar hutang, ya udah pas, lunas atau 0. Kenapa? Ya karena kalian sudah tidak punya hutang, kalian juga tidak punya sisa uang. Berarti benar ya, kalau sininya min 7, hasilnya ini adalah 0. Kalau sudah, berarti kalian coba kerjakan latihan satunya. Ini kalau ada yang seperti ini kalian buka kurungnya dulu ya. Cara membuka kurungnya bisa toh? Yang seperti ini adalah sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Jadi cara menghitungnya gimana? Dengan cara perkalian bergantian. Yang pertama, 2-nya ini kita kalikan dengan yang 3x. 2 kali 3x berapa? 6x ya. Setelah itu, 2-nya ini kita kalikan dengan positif 5. 2 kali positif 5 berapa? Positif 10 ya. Untuk yang ini masih tetap ya. Selamat mengerjakan.